Transformasi yang sama muncul pada rumput ular kecil saat tubuh kuning tanahnya berangsur-angsur menguning. Sisiknya sedikit menonjol sekarang, dan mengandung pancaran cahaya yang berbeda. Garis-garis emas itu memanjang dari ekornya dan ke atas tubuhnya, menyatu pada satu titik di kepalanya. Rumput ular tumbuh 1 cm dari sebelumnya 8 cm. Sisik kecilnya yang menonjol berubah warna keemasan. Pandangan keruh di matanya telah hilang, diganti dengan kejelasan. Sangat panas. Panas sekali. Tang Wulin tidak menyadari apa yang terjadi pada tubuhnya. Satu-satunya hal yang bisa dia rasakan saat ini adalah rasa sakit yang tak terlukiskan dari panas yang hebat, seolah-olah tubuhnya sedang dilebur di dalam tungku. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, panas terik mulai mendingin. Namun, itu digantikan oleh mati rasa yang meresap ke seluruh 4 anggota tubuh dan ratusan tulang. Seolah-olah segudang serangga merayap di dalam tubuhnya. Tang Wulin ingin menangis kesakitan, tetapi dia tidak dapat mengeluarkan satu suara pun. Dia sudah mulai mengingat kembali panas terik yang dia alami sebelumnya. Rasa sakit itu menyiksanya sampai-sampai tubuhnya menginginkan pembebasan kematian, tetapi pikirannya menjadi jernih secara abnormal. Dia bisa dengan jelas merasakan semua rasa sakit di sekujur tubuhnya. Jika guru jiwa sebelumnya ada di sini untuk menguji kekuatan spiritualnya, dia akan menemukan bahwa kekuatan spiritual Tang Wulin terus meningkat di bawah siksaan ini. Rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur menghilang dan kesadarannya yang kabur mengikutinya. Di balik pakaiannya yang bersimbah peluh, pola urat emas itu tidak memudar sama sekali, sebaliknya, itu meresap ke dalam kulitnya. Rumput Blue Silver bergerak seperti air surut saat rumput ular kecil naik ke cekungan telapak tangan Tang Wulin dan memasukinya. Sisik emas di dahinya kembali normal saat tubuhnya kembali ke kebodohan aslinya. Ketika Tang Ziran dengan gembira kembali ke rumah, dia melihat memblokir pintu. Kakak menyatu dengan jiwa roh. Anda tidak bisa masuk, kata dengan tegas saat dia menatap Tang Ziran. Tang Ziran bertanya dengan suara tumpul, apa yang kamu katakan? Dia sudah mulai menggabungkannya. Petik 2. Mengangguk. Kakak laki-laki mengatakan bahwa dia tidak ingin membebani ibu dan ayah. Tang Ziran tersandung beberapa langkah ke belakang dan jatuh ke kursi. Ekspresinya berubah dalam sekejap saat rasa sakit mewarnai wajahnya. Dia dengan paksa memukul kepalanya sendiri dan berkata pada dirinya sendiri, Tang Ziran, mengapa kamu tidak bisa menghadapi kenyataan? Kenapa kamu harus begitu lemah? Karena kelemahanmu, kamu telah menyakiti anakmu. Petik 2. Koin federal besar yang dia pegang di tangannya tumpah ke meja. Sudah terlambat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Sudah berapa lama Lin Lin menyatu dengan jiwa roh? Berkata, dia mulai tidak lama setelah kamu pergi. Tang Ziran berteriak kaget, dia masih belum selesai. Dia seharusnya sudah selesai setelah sekian lama. Mari kita lihat secepatnya. Petik 2. Ragu-ragu sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Setelah dia membuka pintu, Tang Ziran melihat Tang Wulin terbaring di tempat tidur. Lin Lin. Dia menangis saat terbang ke sisi Tang Wulin. Bola jiwa roh tertinggal di samping tempat tidur, sudah tanpa jiwa roh ular rumput. Alis Tang Wulin berkerut saat dia berbaring di tempat tidur, pakaiannya benar-benar basah oleh keringat. Tang Ziran menyalahkan dirinya sendiri di dalam hatinya. Dia benar-benar memahami bahwa situasi seperti itu seharusnya tidak terjadi selama fusi jiwa roh. Kemungkinan besar putranya mengalami kecelakaan saat dia memadukan. Tang Wulin tenggelam dalam tidur nyenyak. Untungnya, tanda-tanda vitalnya normal. 2 aliran air mata mengalir di pipinya saat Tang Ziran memeluk putranya dengan erat. Putranya baru berusia 9 tahun, namun harus menanggung begitu banyak beban. Maaf, Nak. Ayah sangat menyesal. Itu semua karena ketidakmampuan ayah. Petik 2. Berdiri di samping dan diam-diam menyaksikan Tang Ziran menangis. Sekali lagi, ekspresi bingung mewarnai mata ungu cantiknya. Di malam hari, Tang Wulin bangun. Saat dia membuka matanya, dia secara bertahap mendapatkan kembali kesadaran akan lingkungannya. Dia tiba-tiba duduk, merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Panas yang menyengat dan mati rasa sudah benar-benar hilang dan tubuhnya sekarang terasa seringan bulu. Terlebih lagi, pakaiannya sudah ditukar dengan satu set yang bersih dan segar. Pernapasan bahkan telah berubah menjadi jenis kesenangan baginya karena seluruh tubuhnya terasa bebas dan segar. Kekuatan jiwa di dalam tubuhnya telah diperkuat oleh banyak hal. Hanya dengan pikiran, lapisan kekuatan jiwa terpancar dari tubuhnya. Peringkat 11. Dia telah menerobos dan memasuki ranah kekuatan jiwa peringkat 11, secara resmi menjadi Master Jiwa.
Meskipun rumput ular kecil memang jiwa roh yang rusak, ia masih berhasil menyelesaikan misinya. Hatinya penuh dengan kesedihan saat memasuki tubuh Tang Wulin. Tang Wulin berpikir dalam hati, bahkan jika aku tidak bisa menjadi master jiwa yang kuat, aku masih mendapat dukungan dari kekuatan jiwa. Setidaknya, aku bisa menjadi pandai besi yang cukup baik. Petik 2. Setelah memikirkan pikiran ini, dia mengayunkan tangannya dengan penuh semangat. Pah! Suara letusan bergema di ruangan itu. Tang Wulin tercengang dengan perasaan pada saat itu ketika dia melambaikan tangannya di udara. Situasi macam apa ini? Pintu terbuka sebelum dia sempat mencoba lagi ketika 3 orang dewasa dan 1 anak memasuki ruangan. Nak, kamu baik-baik saja. Lang Yue sudah menangis saat dia bergegas ke depan dan memeluk Tang Wulin. Langit telah menjadi gelap di luar jendela. Anehnya, hari sudah sore. Tang Wulin masih ingat bahwa dia mulai memadukan di pagi hari. Sebenarnya dia butuh waktu selama ini. Selain Lang Yue, Tang Ziran, dan Na Er, ada 1 orang lagi. Orang itu adalah guru tempat Tang Wulin, Mang Tian. Tang Wulin belum bekerja hari itu, jadi Mang Tian telah menelepon dengan seorang komunikator jiwa. Setelah mengetahui tentang masalah ini, dia segera bergegas. Aku baik-baik saja, Bu. Tang Wulin dengan lembut berkata. Lang Yue melihat ke bawah ke arah putranya dan dengan tegas berkata, Nak, mari kita tidak mencoba menjadi Soul Master lagi, tetap sebagai orang biasa saja tidak masalah. Tang Wulin tersenyum. Bu, aku baik-baik saja. Hanya saja saya adalah Soul Master sejati sekarang. Saya di peringkat 11. Fusi saya selesai tanpa hambatan. Jiwa roh ular rumput itu benar-benar cocok untuk jiwa bela diri saya. Jika itu adalah jiwa roh yang kuat, saya tidak bisa mengatakan dengan pasti bahwa saya akan bisa menyatu dengannya. Petik 2. Air mata Lang Yue tidak bisa membantu tetapi melonjak lagi ketika dia mendengar kata-kata menghibur putranya. Tang Ziran menghela nafas. Masalahnya sudah selesai, melanjutkan percakapan tidak ada gunanya. Tidak mungkin untuk membalikkan fusi jiwa roh. Itu hanya akan membuat Tang Wulin semakin kesal jika dia diberitahu bahwa Tang Ziran telah berhasil mengamankan uang itu. Peringkat 11. Keluarkan jiwa bela diri Anda dan biarkan saya melihatnya, kata Mang Tian dengan suara yang dalam dan bergema. Tang Wulin akhirnya menyadarinya dan buru-buru berkata, Guru. Mang Tian mengangguk. Kemari. Tang Wulin menatap ibunya, lalu gurunya, sebelum melompat dari tempat tidur. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan hanya berpikir, ruangan redup itu langsung menyala. Lingkaran cahaya putih perlahan bangkit dari kakinya dan berputar secara ritmis di sekitar tubuhnya. Ini adalah cincin jiwa-jiwa guru. Cincin jiwa putih mewakili cincin jiwa 10 tahun, tipe terendah. Jiwa roh tidak ada 10.000 tahun yang lalu ketika cincin jiwa masih merupakan karakteristik yang paling menentukan dari seorang guru jiwa. Tang Wulin membuka tangannya untuk mengungkapkan cahaya kuning cemerlang. Di dalamnya muncul ular rumput kecil. Segera setelah itu, bilah tipis dari rumput seperti pohon anggur biru setebal jari berputar menjadi keberadaan. Pohon anggur menyebar keluar, dengan cepat menyebar ke setiap sudut ruangan. Ini adalah pertama kalinya dia melepaskan jiwa bela dirinya sejak dia menjadi master jiwa sejati. Perbedaan antara tidak memiliki cincin jiwa sebelumnya dan sekarang sama berbeda dengan hitam dan putih. Dia merasa seolah-olah rumput ini adalah perpanjangan dari kesadarannya sendiri. Apapun yang disentuhnya akan segera dikirimkan kembali kepadanya. Faktanya, dia bahkan bisa merasakan suasana gembira yang dikirim oleh rumput ular kecil. Perasaan ini jauh lebih jelas daripada saat peleburannya. Terlepas dari kenyataan bahwa itu hanya cincin jiwa 10 tahun, gerakan naik turun berirama cahaya putih masih menyinari tubuh Tang Wulin dengan kilau yang bersinar. Ini adalah pesona seorang master jiwa. Bahkan satu cincin jiwa akan membuat guru jiwa dan orang biasa berbeda seperti siang dan malam. Lang Yue tercengang, mata Tang Ziran akhirnya mendapatkan kembali tekad, dan Na Er sekali lagi bingung. Mang Tian mengangkat lengannya dan menarik beberapa rumput blue silver. Sepertinya tanaman merambat yang ramping ini benar-benar lemah. Lagi pula, bagaimana bisa jiwa bela diri sampah dan jiwa roh yang rusak bergabung bersama untuk menghasilkan evolusi yang baik? Hati Mang Tian agak suram saat melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, jangan berkecil hati. Meskipun jiwa roh Anda tidak terlalu baik, Anda masih menjadi guru jiwa sejati. Kekuatan jiwa Anda sekarang memiliki ruang untuk terus berkembang. Kepemilikan kekuatan jiwa akan terbukti membantu profesi apapun yang Anda pilih. 10.000 tahun yang lalu, banyak Soul Master telah menyetujui alat jiwa pertama karena jiwa bela diri dan cincin jiwa mereka tidak kuat.
Dengan bantuan alat jiwa, mereka dapat meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk Misha. Selama Anda memiliki kekuatan jiwa, Anda masih bisa menjadi Master Misha meski tanpa bantuan jiwa yang kuat. Seorang Master Misha dengan jiwa bela diri yang lemah tetapi kekuatan yang tangguh belum tentu tidak mungkin. Kekuatan jiwa juga sangat berguna saat menempa, itu bisa mempertajam indera Anda sekaligus meningkatkan kekuatan Anda. Petik 2. Mang Tian melepaskan rumput Blue Silver saat dia mengatakan ini, membiarkannya jatuh ke tanah untuk membuat suara yang tajam. Ah! Mang Tian mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia sekali lagi mengambil rumput Blue Silver. Alisnya langsung berkerut. Hati Tang Wulin dipenuhi dengan harapan lagi atas kata-kata Mang Tian. Bahkan jika dia tidak bisa menjadi master jiwa yang kuat, dia masih bisa menjadi master Misha yang tangguh. Kakak Mang, ada apa? Tang Ziran memperhatikan reaksi Mang Tian, dan bertanya tanpa berpikir. Mang Tian tidak berbicara. Sebagai gantinya, dia mengambil beberapa rumput Blue Silver dan mencoba memisahkannya. Seseorang hanya bisa membayangkan kekuatan fisik yang dia miliki sebagai seorang pandai besi. Namun, The Blue Silver Grace hanya tegak saat dia menariknya tanpa ada tanda-tanda patah. Eksistensi yang tampaknya lemah ini ternyata sangat ulet. Rumput Blue Silver Anda sedikit tidak normal. Mang Tian berkata kepada Tang Wulin. Tang Wulin dengan ragu bertanya, Guru, bagian mana yang tidak normal? Mang Tian menjawab, pertama-tama adalah beratnya. Awalnya saya tidak merasakannya, tetapi saya perhatikan ketika jatuh ke tanah bahwa suara yang dibuatnya sama sekali tidak ringan. Setelah memeriksanya lagi, saya menemukan bahwa meskipun sangat ramping, sebenarnya tubuhnya sangat berat. Itu bahkan lebih berat dari pokok anggur. Rumput Blue Silver dengan hanya satu cincin jiwa tidak boleh memiliki jenis atribut ini. Biar saya uji lagi dulu. Petik 2. Matanya tiba-tiba mulai bersinar saat dia mengatakan ini ketika 4 cincin jiwa muncul, 1 putih, 2 kuning dan 1 ungu. Mereka segera menerangi ruangan. Sebagai sesama guru jiwa, Tang Wulin secara tidak sadar mundur dari aura yang dilepaskan oleh Mang Tian. Tang Wulin kaget hingga tidak bisa berkata-kata. Menurut bagaimana Soul Master di peringkat 0-10 adalah cendekiawan jiwa, peringkat 11-20 adalah jiwa master, dan setelah setiap 10 peringkat mereka akan dipromosikan ke gelar baru. Setelah master jiwa adalah jiwa Grandmaster, penatua jiwa, leluhur jiwa, raja jiwa, kaisar jiwa, sage jiwa, jiwa Douluo dan di puncak dengan 9 cincin jiwa, judul Douluos. Master pandai besi yang tak terduga adalah leluhur jiwa yang kuat dengan 4 cincin jiwa. Setelah cincin jiwa muncul, 3 jiwa roh menjadi terlihat di pundak Mang Tian. Yang pertama adalah yang terkecil dan terlemah, seekor kelinci kecil. Itu merangkak di sekitar tubuhnya sambil memancarkan lingkaran cahaya putih. Jiwa roh kuning adalah sepasang palu yang berkedip dengan kilau kuning. Proses pembuatan jiwa roh buatan bahkan bisa membuat alat jiwa roh. Mustahil bagi roh alat untuk muncul secara alami. Jiwa roh terakhir berwarna ungu, seekor beruang coklat yang tingginya sekitar 1 meter dengan 2 lengan yang sangat tebal. Itu tampak sangat ganas saat memamerkan taringnya sambil melompat ke bahu Mang Tian, seolah-olah sedang memutuskan siapa yang ingin digigitnya. Selain 3 jenis jiwa roh yang dilepaskan, jiwa bela diri Mang Tian juga ditampilkan. Itu sebenarnya adalah palu yang bersinar dengan cahaya putih redup yang hampir mirip dengan palu tempah. Di atas palu ada beberapa garis urat coklat tua. Jiwa bela diri Mang Tian adalah Earthhammer. Setelah melepaskan jiwa bela dirinya, Mang Tian tampak jauh lebih mengesankan dan luar biasa. Jiwa roh pertamanya bersinar sesaat sebelum kelinci putih kecil itu berubah menjadi lapisan cahaya putih yang menutupi tubuhnya. Keterampilan jiwa pertama, kemampuan jiwa 10 tahun, keuletan. Ini adalah keterampilan jiwa biasa yang membuat otot Mang Tian lebih fleksibel dan kuat. Mang Tian dengan paksa menarik Blue Silver Grace dengan dukungan dari keterampilan jiwanya serta kekuatan jiwanya yang tangguh. Pemandangan aneh muncul di depan mereka semua. Semua orang, termasuk Tang Wulin, mengharapkan Blue Silver Grace terkoyak. Namun tanpa diduga, tubuh redup dari Blue Silver Grace mulai bersinar di bawah kekuatan lawan yang bekerja di atasnya. Itu berkelap-kelip dengan pancaran biru saat itu berubah menjadi tembus cahaya, menampakkan cahaya keemasan samar dari pembuluh darah di dalamnya. Bahkan ketika Mang Tian terus menariknya, itu tidak menunjukkan keinginan untuk menghancurkannya. Namun, Tang Wulin merasakan kekuatan jiwanya berdenyut sesaat sebelum tiba-tiba berkurang. "Ayu!" dia berteriak. Mang Tian memandang ke arahnya dengan heran. "Apakah kamu merasakan sesuatu?" Tang Wulin mengatakan yang sebenarnya dan berkata,
sepertinya kekuatan jiwa saya telah dikonsumsi. Mang Tian mengungkapkan ekspresi kompleks saat dia melihat muridnya. Dia tidak lagi mencoba membongkar Blue Silver Grace. Sebagai gantinya, dia mengingat jiwa bela diri dan jiwa rohnya, lalu melepaskan rumput. Tang Ziran dengan cemas bertanya, "Kakak Mang, bagaimana situasinya?" Mang Tian memberinya sedikit senyuman. Tampaknya surga belum meninggalkan anak ini. Saya yakin bahwa jiwa bela dirinya adalah sebuah varian dan terlebih lagi, ini adalah jenis varian yang bagus. Petik 2. Varian. Tang Wulin bingung ketika dia mendengar kata ini, karena dia tidak pernah belajar apapun tentang varian jiwa bela diri. Mang Tian menjawab, dalam keadaan khusus, variasi dapat muncul dalam jiwa bela diri. Misalnya, menyatu dengan jiwa atau cincin jiwa yang sangat cocok atau sangat tidak cocok, atau dirangsang oleh faktor eksternal, semuanya akan menciptakan keadaan yang diperlukan agar variasi terjadi. Mungkin juga seseorang terlahir dengan varian jiwa bela diri atau jiwa bela diri mereka mengalami variasi selama kebangkitan. Petik 2. Ada variasi yang baik dan buruk. Mungkin saja jiwa bela diri yang kuat dilemahkan oleh variasinya. Di sisi lain, jiwa bela diri yang lemah juga mungkin menjadi kuat karena variasinya. Petik 2. Matanya mengandung kedalaman di dalamnya saat dia melihat ke arah Tang Wulin dan berkata, semua orang tahu bahwa Blue Silver Grace adalah jiwa bela diri sampah, namun jiwa roh tipe ular masih sangat cocok untuk itu. Secara umum, Blue Silver Grace mungkin saja berubah menjadi tanaman merambat. Namun, dengan jiwa bela diri seperti rumput Blue Silver, kemungkinan munculnya kekuatan jiwa sangat rendah. Namun, saya mengenal seseorang di masa lalu yang juga memiliki Blue Silver Grace. Ketika dia berkultivasi ke peringkat 10, dia juga menyatu dengan jiwa roh tipe ular dan rumput Blue Silver-nya menjadi pohon anggur yang bahkan lebih tebal dari milikmu. Namun, itu masih sangat lemah. Saya bahkan tidak perlu menggunakan jiwa bela diri saya untuk menghancurkannya. Namun, rumput Blue Silver Anda benar-benar berbeda. Bahkan dengan keterampilan jiwa pertamaku, aku masih belum bisa memisahkannya. Akal sehat akan mendikte ini menjadi tidak mungkin. Ini juga pertama kalinya saya melihat kekuatan jiwa bela diri dalam kaitannya dengan kekuatan jiwa seseorang. Artinya, mustahil bagiku untuk merobek rumput Blue Silvermu sampai kekuatan jiwamu habis. Saya tidak bisa memikirkan penjelasan lain selain variasi jiwa bela diri. Petik 2. Tang Wulin dengan lesu menatap Mang Tian. Guru, jadi apakah ini hal yang baik? Mang Tian menjawab, tentu saja ini bagus. Namun, itu tidak sepenuhnya bagus. Itu semua akan tergantung pada seberapa baik Anda mengendalikan jiwa bela diri Anda. Logikanya, saat Blue Silver Grace menjadi rambat, Anda harus bisa berkembang ke arah sistem kendali. Keterampilan jiwa Anda sebagian besar harus dari jenis pokok anggur yang melecehkan. Dalam skenario di mana Anda dapat menjalin lawan Anda, selama kekuatan jiwa lawan Anda lebih tinggi dari Anda, dia akan dapat berjuang bebas sambil juga menghabiskan kekuatan jiwa Anda. Jadi, itu akan berubah menjadi perang gesekan. Anda tidak akan memiliki peluang menang dalam kasus itu. Oleh karena itu, tidak terlalu buruk untuk menggunakan Blue Silver Grace Anda lebih seperti cambuk. Apalagi, siapa yang tahu jika akan ada variasi lain setelah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua Anda. Karena ini, saya tidak dapat menilai bagaimana hasilnya di masa depan, tetapi paling tidak, itu menjanjikan. Mulai sekarang, itu bukan lagi jiwa bela diri sampah. Anda dapat menganggap diri Anda telah mendapat untung dari bencana. Petik 2. Betulkah? Tang Wulin bertanya. Dia melihat ke arah Mang Tian dengan ekspresi yang mengungkapkan keengganannya untuk percaya. Itu bukan jiwa bela diri sampah lagi. Bahkan jika itu bukan yang kuat, setidaknya itu bukan lagi jiwa bela diri sampah. Mang Tian berkata dengan suara tumpul, kamu baru saja melihatnya. Cincin jiwa pertamaku adalah jiwa roh 10 tahun putih, dan sama lemahnya. Namun, saya juga bisa mendapatkan jiwa roh 100 tahun setelah berusaha keras. Apalagi, saya bahkan bisa mendapatkan jiwa roh 1000 tahun. Karena saya menjadi pandai besi, saya bisa mendapatkan cukup uang untuk membeli jiwa roh yang saya inginkan. Kamu sangat berbakat dalam menempa, jadi apapun yang aku bisa lakukan, kamu juga bisa. Petik 2. Tidak ada yang bisa menggerakkan seseorang sebanyak bisa bersimpati dengan seseorang dalam situasi yang sama. Depresi di dalam hati Tang Wulin telah dibersihkan. Dia tidak memiliki jiwa bela diri sampah lagi dan dia juga memiliki gurunya sebagai tujuan masa depan sekarang. Ini menyalakan kembali harapan di hatinya. Saya masih memiliki kesempatan untuk menjadi master jiwa yang kuat.
Kamu tidak meminta cuti hari ini dari pekerjaan dan kamu tidak muncul, jadi aku akan memotong gaji 1 hari dari gaji kamu. Mang Tian pergi setelah mengatakan ini, tetapi kegembiraan Tang Wulin tidak terpengaruh sama sekali. Dia melompat dan memeluk Mang Tian. Kamu sangat ringan, Mang Tian berkata dengan heran. Namun, kekuatan anak ini. Setelah Mang Tian pergi, awan kekhawatiran dan kabut kekejaman keluarga Tang telah berubah menjadi suasana kegembiraan. Maaf Bu, Ayah. Aku membuat kalian berdua khawatir. Tang Wulin agak malu saat mengatakan ini. Lang Yue sekali lagi menarik kepala putranya ke dadanya. Kitalah yang seharusnya meminta maaf. Kamu masih sangat muda, namun kamu harus menanggung beban yang begitu besar. Petik 2. Tang Ziran menunduk seolah memikirkan beberapa hal yang tidak diketahui. Bibir Na-er sedikit bergetar. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya tidak bisa melakukannya. Setelah makan malam, hari lain telah berlalu sekali lagi. Tang Ziran dan Lang Yue tidur lebih awal malam itu sementara Na-er juga memasuki negeri mimpi dalam kondisi kelelahan yang sama. Hanya Tang Wulin yang tetap terjaga. Dia diam-diam menyelinap keluar rumah, dan pergi ke taman tempat dia sebelumnya membuat terobosan. Setelah duduk, hatinya mulai bergerak saat dia menatap bulan yang cerah di langit. Dari suka ke duka, dia sekali lagi punya harapan. Apa yang dia alami hari ini mempengaruhinya jauh lebih dari apapun dalam 3 tahun terakhir. Dengan pikiran, si rumput ular kecil muncul di cekungan telapak tangannya. Terima kasih anak kecil. Anda telah memberi saya harapan, namun saya berpaling dari Anda. Saya minta maaf. Tang Wulin dengan lembut berkata. Si ular rumput kecil sepertinya merasakan sesuatu saat ia mengangkat kepalanya sedikit dan menjentikkan lidahnya. Tang Wulin tersenyum, aku akan memberimu nama, oke. Kami akan menjadi mitra mulai sekarang. Ciwaroh akan menemani tuannya seumur hidup, dan akan menghilang hanya setelah kematian tuannya. Ular rumput kecil sepertinya mengerti kata-katanya dan dengan lembut menggoyangkan tubuhnya sebagai tanggapan. Tang Wulin berkata, sekarang, apa nama yang baik untukmu? Tepat pada saat itu, tubuh rumput ular kecil tiba-tiba mulai bersinar. Skala kecil di dahinya memancarkan cahaya keemasan. Apakah ini juga karena variasinya? Dia sangat percaya pada kata-kata gurunya tanpa keraguan sedikit pun. Jiwa bela dirinya telah mengalami variasi dan bukan lagi rumput blue silver biasa yang sampah. Warna emas itu sangat cantik barusan. Bagaimana kalau Anda memflashnya sekali lagi agar saya bisa melihatnya? Apakah itu baik? Tang Wulin terkikik saat dia berbicara. Namun, rumput ular kecil tidak menunjukkan reaksi terhadap kata-katanya. Itu tidak dapat sepenuhnya memahami keinginan Tang Wulin dengan kecerdasannya yang rendah. Jenis jiwa roh tingkat rendah ini hanya dapat menawarkan satu cincin jiwa, dan tidak dapat memberikan jenis bantuan lainnya. Hati Tang Wulin bergetar saat dia berkata, kamu bisa berubah menjadi emas, jadi aku akan memanggilmu Gold Light. Bagaimana dengan itu? Jika seluruh tubuhmu bisa berubah menjadi emas di masa depan, maka pikirkan betapa hebatnya dirimu. Petik 2. Secara alami, rumput ular kecil tidak bisa menolak sama sekali. Jadi, namanya diputuskan menjadi Gold Light. Nama yang sederhana, namun kaya akan keindahan dan kebebasan. Pagi-pagi sekali, Tang Wulin terbangun dari meditasinya dan mendapati dirinya dikelilingi oleh rumput. Seolah-olah dia sedang bermeditasi di dunia Blue Silver Grass. Perasaan di sini jauh lebih baik daripada di rumahnya. Dia tidak menyadari bahwa ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuatan jiwanya telah memasuki ranah master jiwa, serta karena variasi dalam jiwa bela dirinya. Kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat sekarang. Tang Wulin melompat dari halaman dan mengibaskan embun pagi dari tubuhnya. Lin Lin, Lin Lin. Suara cemas Lang Yue memanggil dari jauh. Bu, aku di sini, kata Tang Wulin saat dia buru-buru berlari keluar dari taman kecil. Ada yang salah. Na-er, dia, Lang Yue terengah-engah saat dia berlari. Apa yang terjadi dengan Na-er? Hati Tang Wulin menegang. Lang Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya sebelum dia dengan cemas berkata, dia sudah pergi. Na-er sudah pergi. Petik 2. Tang Wulin terkesima dan dengan cepat mengikuti ibunya kembali ke rumah. Memang benar, Na-er sudah pergi. Dia hanya meninggalkan surat di tempat tidurnya. Ibu, ayah, kakak, aku akan pergi sekarang. Terima kasih telah merawat saya beberapa tahun terakhir ini, tetapi saya ingat siapa saya sekarang. Keluarga saya datang untuk menjemput saya, jadi saya harus pergi. Saya sangat bahagia selama hari-hari yang saya habiskan bersama Anda semua.
Sangat bahagia. Saya benar-benar tidak ingin berpisah dengan Anda semua, tetapi dari kenangan yang saya ingat, saya tahu bahwa saya harus pergi. Saya memiliki banyak hal yang harus saya lakukan. Kakak, saya akan selalu ingat bagaimana penampilan Anda ketika Anda melindungi saya dari orang-orang jahat itu. Saya akan selalu mengingat rasa dari semua camilan yang Anda belikan untuk saya. Nah, Tang Wulin tercengang saat dia menatap surat ini. Meskipun menambah beban mereka, telah memberi mereka banyak kegembiraan sejak dia bergabung dengan rumah tangga mereka. Tang Wulin sangat senang setelah mendapatkan seorang adik perempuan. Dia selalu merasa sangat puas setiap kali dia melihat memakan makanan yang dia beli dengan uang tempaannya, terutama ketika tersenyum manis. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana Anda bisa pergi seperti ini? Bagaimana bisa bahkan jika Anda menemukan keluarga Anda tidak dapat pergi seperti ini? Kamu tidak bisa pergi, Tang Wulin berbalik dan berlari keluar. Lang Yue tidak bisa menghentikannya sebelum dia bergegas keluar rumah. Teriakan terisak bergema di seluruh kota kecil saat Tang Wulin dengan marah berlari ke sana kemari, berteriak saat dia mencari rambut perak dan mata ungu dengan erat memegang boneka kain kasar saat dia bersandar di dinding, satu tetes air mata menetes di wajahnya. Itu adalah hadiah pertama yang dibeli Tang Wulin dengan gaji bulanannya. Boneka kain itu memiliki mata ungu dan rambut perak yang diwarnai oleh Tang Wulin sendiri. Itu terlihat seperti dia. Citra Tang Wulin tak henti-hentinya berputar di benaknya. Hanya ketika mereka bersama, keduanya tersenyum penuh. Dia sepertinya selalu memikirkan cara untuk membawa senyum ke wajahnya. Dia selalu ada untuk melindunginya ketika seseorang mencoba mengganggunya. Bahkan jika dia menghadapi orang jahat yang kuat, dia akan tetap keras kepala seperti sebelumnya. Kakak, berbisik, saat tetesan air mata seperti mutiara jatuh ke tanah. Nona muda, kita harus pergi sekarang. Dia menjelajahi seluruh kota, mencari di setiap sudut kemanapun mungkin pergi. Dia bahkan berlari di sepanjang garis pantai untuk mencarinya untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, Tang Wulin tidak dapat menemukan satu pun jejak dirinya. Tenggorokannya sudah lama menjadi serak karena berteriak. Terlepas dari itu, telah pergi tanpa jejak. Selain surat tersebut, telah meninggalkan beberapa hal lainnya. Dia telah meninggalkan kalung liontin perak kecil dengan permata perak bertatahkan. Batu permata itu bulat sempurna, dengan benang perak di tepinya. 7 sinar cahaya bisa dibedakan secara samar saat mereka berkelap-kelip di dalam permata. Sekali melihat dan mudah untuk mengatakan bahwa itu sangat berharga. Namun, di dalam hati Tang Wulin, batu permata ini tidak mungkin mengimbangi kehadiran adik perempuannya. Tang Wulin bersekolah dan pergi ke bengkel tempat dengan kepala kacau. Selama beberapa hari berikutnya, seolah-olah Tang Wulin telah kehilangan jiwanya. Setiap hari, dia akan berkeliaran di jalan-jalan besar dan gang-gang kecil kota Glorybound sampai larut malam untuk mencari jejak Dia membuat banyak kesalahan dalam pekerjaan penempaan karena kondisi mentalnya, dan dengan tegas dimarahi oleh Mang Tian. Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, mengapa pergi? Kenapa dia tidak memberitahuku kemana dia pergi? Petik 2. Semangatnya tidak pulih sampai seminggu kemudian. Akademi Gunung Merah. Tang Wulin, seru Lin Simeng dari mimbar. Sini. Tang Wulin berdiri. Kesedihannya atas kepergian sedikit berkurang setelah seminggu penuh berlalu. Dia naik ke mimbar dan menerima surat rekomendasi Lin Simeng. Ini adalah surat rekomendasi khusus dari Red Mountain Academy. Selama seseorang diberikan surat ini, mereka akan dapat mendaftar untuk Akademi Master Jiwa Menengah. Setiap siswa di Akademi Dasar yang berhasil menjadi Soul Master dapat direkomendasikan untuk melanjutkan studi mereka di Akademi Menengah. Tidak peduli apa jiwa bela diri seseorang, mereka akan memenuhi persyaratan jika mereka memiliki cincin jiwa. Menerima surat ini juga menandakan berakhirnya hari-hari Tang Wulin menghadiri Akademi Dasar. Wan Yuncao mengedipkan mata pada Tang Wulin dari kursi di sampingnya. Kami akan lulus sekarang. Mari kita bertukar petunjuk nanti. Petik 2. Tang Wulin dengan tidak senang meliriknya. Saya sibuk. Saya harus pergi bekerja nanti. Petik 2. Karena kesalahan yang dia lakukan beberapa hari yang lalu, Mang Tian menambahkan 3 jam ke jam kerja hariannya. Mulut Wan Yuncao bergerak-gerak saat dia berkata, pengecut. Kamu hanya takut kalah dariku. Petik 2. Mata Tang Wulin bersinar terang. Saya bukan pengecut. Baiklah kalau begitu. Aku akan berdebat denganmu sepulang sekolah di hutan. Petik 2.
Ada hutan besar di belakang Red Mountain Academy. Disinilah biasanya siswa mengambil kelas studi alam mereka. Di sini sepi sekali sepulang sekolah, karena sangat sedikit orang yang biasanya datang ke sini. Wan Yuncao masih sekuat sebelumnya. Dia dengan gembira menyeret Tang Wulin ke hutan segera setelah hari sekolah berakhir. Biarkan aku memberitahumu, Tang Wulin, kamu benar-benar tidak bisa menandingiku sebagai lawan. Tang Wulin tidak mengucapkan sepatah kata pun. Bagus kalau begitu, kami akan mulai di sini. Wan Yuncao berhenti berjalan, lalu dengan tidak sabar melepaskan jiwa bela dirinya dari tangannya. Setelah sekejap, bilah pendek muncul di telapak tangannya. Dibandingkan saat tidak memiliki cincin jiwa, bilah pendek tampak agak lebih lebar, dengan pola urat yang menyala di permukaannya. Cincin jiwa 10 tahun putih muncul dari telapak kakinya. Wan Yuncao diam-diam memindahkan cincin jiwa ke pedang pendek, menyebabkan ujung pedang memanjang saat panjang 15 cm ditambahkan ke bagian atas jiwa bela diri.